Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Ramdhani. Ya. Saya sering ikuti kajian Ustaz Ramdhani LC di YouTube Ramdhani official nggak salah. Masya Allah, barakallah. Silakan. Duduk. Apa agenda kemarin Ustaz? Nggak ada ini apa? Tadi ada syuting video dakwah tadi sama teman-teman. Ini lagi relax, lagi istirahat. Siapa nama antum? Nama saya Agus. Saya kebetulan kita ada usaha kecil-kecilan ya di daerah Sedang ini. Masya Allah. Ya, alhamdulillah ya penghasilan ya 100 juta ya. Masya Allah. Juta ini kalau didonasikan untuk dakwah luar biasa ini. Bisa juga lah nanti sekali-sekali. Ini apa namanya ini ya gini loh Sat, kita kan ada usaha, kemudian usaha kita itu kan berkaitan dengan manusia. Iya. Dan itu ya kita kan bagaimana biar usaha kita lancar itu ya ini boleh dikatakan untuk ya bukan pelari sih Tat, artinya kan namanya kita usaha Sat, ya harus kita usahakan lah, maksudnya bagaimana biar lancar gitu. Ya kita tetap beribadah juga Sat, sholat juga saya, apa juga saya macam. Ya kemudian ini untuk apa juga Sat, biar pede gitu Sat, karena kita kan berjumpa klien gitu kan, ya harus komunikasi, harus apa gitu Sat. Ini dari mana dapatnya? Kemarin saya dapat beli atau dikasih Sat, sama dikasih. orang tua pintar. Ya dia pun sholat juga Sat, kok bagus juga kok dia apanya. Ya beribadah bagus lah ya, bagus lah Sat gitu. Ya alhamdulillah Sat, semenjak saya pakai ini usaha saya itu lancar, lumayan juga penghasilan saya sekarang, alhamdulillah. Boleh pinjam? Jangan dibawa ya Sat. Enggak, pinjam aja. Yes, Gitu ya. Masya Allah. Ini hanya tasbih kalau bahasa kita. Yang digunakan kebanyakan orang untuk membantu orang yang sudah mungkin susah mengingat, untuk berzikir dengan menghitung, dia lupa hitungannya, dengan ini membantu gitu kan. Walaupun sebetulnya berzikir cukup pakai ini saja sudah cukup, nggak perlu pakai ini kan. Nabi itu berzikir pakai ruas jari sebelah kanan gitu kan. Iya betul. Tapi ketika benda ini diyakini bisa mendatangkan rezeki yang lebih, mendatangkan manfaat, mendatangkan keberkahan, bahkan membuat tidak takut terhadap siapapun, kemudian merasa lebih pede, merasa lebih gagah, kemudian merasa sehat selalu, semangat selalu pakai ini. Ini berarti benda ini, tasbih ini sudah dijadikan sebagai jimat namanya. Bukan Sat, nggak ada maksud. Jimat itu adalah sesuatu yang dipakai, apakah itu tasbih atau apa saja, ya, ditaruh di gelang atau di kalung, dari apa saja, dari benang atau apa saja yang diyakini mendatangkan manfaat dan menolak bahaya, mendatangkan rezeki. Saya mau tanya dulu, sehat sakit yang buat itu Allah atau benda ini? Ya Allah ya. Allah Sat. Kemudian laris tidak laris usaha yang buat Allah atau benda ini? Ya Allah Sat. Berarti ketika benda ini diyakini mendatangkan manfaat, mendatangkan penglaris dan sebagainya, berarti tawakalnya udah nggak sama Allah lagi, tawakalnya sama benda ini. Tapi saya sholat loh Sat. Walaupun sholat, tapi akidahnya, keyakinannya rusak, kotor. Itu namanya syirik. Jadi antum sudah berbuat syirik kepada Allah Ta'ala. Karena Nabi mengatakan, man ta'allaqa tamimatan faqad asyraka. Siapa yang memakai jimat, ini dia contohnya, misalnya digunakan sebagai anggapan dari itu, keyakinannya, faqad asyraka, maka dia telah berbuat syirik kepada Allah Ta'ala. Jadi memakai benda ini, yang pertama, seandainya punya keyakinan seperti tadi, mendatangkan manfaat, menjauhkan bahaya, kemudian membuat sehat, membuat gagah, membuat berani, tidak takut sama siapapun, itu hukumnya syirik. Tapi kalau dipakai biasa saja, misalnya pakai biasa saja, gini, saya mau tanya dulu, biasanya yang pakai seperti ini laki-laki atau perempuan? Ya saya nggak pernah sih Sat, makanya biasanya istri saya ya pakai gelang emas gitu. Artinya gitu. Perhiasan atau memakai gelang kalung itu ciri khas laki-laki atau wanita? Ya perempuan. Perempuan atau wanita. Maka dalam hadis Nabi SAW beliau mengatakan, la'anallah al-mutasyabbihina bin nisa'i minar rijal. Allah melaknat para laki-laki yang menyerupai wanita.
Jadi memakai kalung, memakai anting-anting, memakai gelang, kalaupun ini bukan dianggap sebagai jimat, sebagai sekedar hiasan aja, maka itu hukumnya haram karena menyerupai wanita. Jadi bang, ini udah bisa disimpan. Jadi Sat, usaha saya Sat, gimana Sat? Tawakal sama Allah, serahkan sama Allah, minta sama Allah. Allah yang kasih rezeki, bukan ini. Ya, ini untuk saya saja ya, bukan saya pakai enggak, tapi nanti saya buang. Ya, Tanamkan tawakal kepada kan, Allah Sat, Subhanahu Wa Taala. Ini tidak ada manfaatnya sama sekali. jadi saya ini gimana Sat? Udah ngelakuin gini. Tobat kepada Allah, minta ampun ya Allah, ampuni segala dosa-dosaku karena telah berbuat syirik kepadamu. Kemudian jangan pernah tinggalkan, jangan pernah ulangi lagi apapun. Atau ada lagi yang di dompet atau apa gitu? Ada sih Sat. Ah, apa itu? Ini ada mantranya Sat. Ada, nggak usah dikeluarin. Pokoknya semua yang dianggap menolak bahaya, mendatangkan manfaat selain Allah Subhanahu Wa Taala, maka tidak diperbolehkan. Bahkan ayat Al-Quran kalau dicatat pun dikantongin supaya apa jauh dari bahaya, itu juga bahagian dari bentuk. Tapi ayat Al-Quran loh Sat. Itu justru itu masuk ke WC dipakai, gitu kan? Sedang buang air juga di dalam kamar mandi, itu kan penghinaan. Terus taruh di sini di belakang. Jadi usaha Kita saya punya. gimana Sat nanti? Tawakal sama Allah Ta'ala. Ya, tawakal, serahkan rezeki kita hanya kepada Allah, minta kepada Allah, semoga Allah SWT berikan manfaat. Jadi jangan lagi ya, kekuatan iman rahimakumullah, ya, hal-hal seperti ini seharusnya tidak boleh ada pada setiap seorang muslim ya, karena dia punya tawakal kepada Allah, percaya kepada sesuatu apapun bentuknya, itu adalah bahagian bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.